Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di siang hari ini, program Ngobrol Virtual edisi Senin 22 April 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan membahas informasi yang tentunya dibutuhkan Tribuners dan juga kita akan membagikan kisah inspiratif dari sosok yang sudah bersama Vio dan tentunya ini dengan gelar akademis. Istilahnya kalau seseorang itu berjuang untuk titel akademisnya itu yang paling ujung adalah guru besar nih. Dan saat ini sudah hadir bersama Vio, nanti akan membagikan bagaimana perjalanan kisah seorang Profesor Dr. Haji Firdaus Muhammad MA selaku guru besar dari UIN Alauddin Kota Makassar. Dan juga kita akan membahas di tajuk kita dengan kita mengemas perbincangan di tema kita hari ini adalah garis takdir sang profesor. Langsung saja kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh sepatah dua kata dulu nih buat Tribuners kita yang sedang menyaksikan kita nih. Ya, untuk teman-teman Tribuners, apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya adalah semacam refleksi, resonansi dari perjalanan hidup yang kemudian saya abadikan dalam bentuk sebuah buku biografi yang berkisah tentang perjalanan hidup yang kemudian saya beri judul sebagai Garis Takdir. Ya, tentu ini harapannya menjadi inspirasi, setidak-tidaknya memantik. Karena semua orang itu punya kisah, punya kisah. Maka kemudian boleh saja sesungguhnya membaca kisah di buku ini, tetapi dia menjadi pemantik untuk mengenang juga masa-masa kecil seperti tadi saya bincang dengan Pak Ronald. Itu beliau juga ketika membaca dari beberapa bagian itu kemudian berkisah bahwa dia juga mengalami peristiwa-peristiwa yang beda, tetapi setidaknya itu mengembalikan memori kita terhadap masa lalu. Dan itu adalah sesungguhnya bentuk kesyukuran, bagaimana kita mensyukurinya. Karenanya kepada Tribuners saya kira buku ini harapannya bisa menjadi inspirasi, minimal tadi menjadi pemantik. Ketika membaca buku ini, itu justru dia imajinasinya tentang hidupnya, gitu kan. Kita banyak punya kesamaan-kesamaan kisah, cerita. Karena itu terutama kalau bicara tentang ibu, bicara tentang guru, bicara pengalaman yang indah, membahagiakan, yang tak terlupakan. Orang semua punya kisah yang indah, itu. Dan tentunya bisa dibagikan dan mungkin kalau dari Prof sendiri dibuatkan karya gitu ya, senang untuk dibuatkan karya. Nah, Prof juga kita mewakili, Vio juga mewakili Tribun Timur juga mengucapkan selamat atas gelar barunya. Dan nanti akan dikukuhkan di tanggal berapa, Prof? Hari Rabu tanggal 24 bulan 4 2024. Di hari Rabu kurang lebih 2 hari ke depan ya. Akan berlangsung di mana nih, Prof? Di auditorium UIN Alauddin Makassar. Nanti dinobatkan dan juga tentunya ini penobatan nih, Prof. Kita mau bagikan buat Tribuners nih. Bagaimana sih kisah-kisah dari Prof Firdaus sendiri? Ini kan sesuai dengan judul buku yang sudah diberikan juga buat Vio dan kita tayangkan juga nih di depan kita, bahwa bagaimana garis takdir sang profesor, khususnya Prof Firdaus di hari ini. Ya, tanggal pengukuhan itu sudah ditetapkan. Lalu kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di situ saya ada titik refleksi. Bulan Ramadan, bulan puasa, terlintas bagaimana kalau pada saat pengukuhan saya membuat buku biografi yang sesungguhnya itu bisa saja kita ini kayak malu-malu, belum terbiasa kita membicarakan diri kita, nanti dianggap menyombongkan diri atau terlalu minder. Tetapi saya kemudian menemukan satu kata, garis takdir. Kan biasanya garis tangan. Iya, garis tangan nih. Tetapi sebuah renungan bahwa ternyata kita itu berliku-liku hidup kita. Sebenarnya itu garis takdir yang kita tinggal jalani gitu. Jadi kita percaya adanya takdir. Ya. Benar. Sebagai orang beriman itu kan salah satu rukun iman, harus mempercayai takdir. Dan dalam satu hadis Nabi, Allah itu mengatakan kalau kamu tidak mempercayai tentang takdirku, maka carilah Tuhan yang lain. Nah, itu.
Nah, sehingga saya semakin merenungi tentang takdir, ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan Tuhan terhadap perjalanan hidup hambanya. Sesungguhnya Allah yang membuat skenario, kita tinggal menjalani. Tapi di situ ada ikhtiar, ada rahasia di balik itu. Nah, maka ketika sudah sampai pada titik menjadi guru besar, lalu kemudian terpikir masa kecil yang dulu, lalu kemudian oh ternyata ini garis takdirnya terbentang sampai ke sini gitu. Dan terpikir pun tidak, ya makanya banyak orang bisa meraih gelar guru besar, ya banyak. Tetapi mungkin pemaknaannya beda, setidak-tidaknya beda pemaknaannya dengan saya ketika merefleksikan perjalanan hidup saya. Makanya kan di bagian awal buku ini berkisah saya lahir di mana, lalu kemudian perjalanan pendidikan saya seperti apa, perjalanan hidupnya seperti apa, dan di akhir itu ada kata pengantarnya itu memantaskan diri. Jadi bagaimana kita ini menjadi pantas, menjadi guru besar itu sebuah kepantasan. Jadi ini memantaskan diri, bukan mementaskan diri. Ya, gitu. Memantaskan diri itu penting ya, Prof? Ya, memantaskan diri artinya kalau dalam bahasa Bugis itu siti naja, artinya memang pantas. Nah, makanya kalau Pak Ronald tadi menyebut beliau sudah menulis sekian buku, saya juga ya berpikir, oh sudah sekitar 20 buku yang saya tulis di sini, mencantumkan ada 30. Tetapi dengan berbagai kualitasnya, dengan berbagai tema. Tetapi seorang profesor itu ya harus menulis buku. Jadi saya berusaha bismillah setidaknya memulai dari buku ini dan selesai di 17 Ramadan. 17 Ramadan juga itu punya arti setidaknya secara personal, spiritual. 17 Ramadan, alhamdulillah buku ini selesai. Nah, apa yang diceritakan di buku ini sesungguhnya tidak ada yang istimewa mungkin bagi orang lain. Tetapi menjadi berarti buat saya. Karena itu tadi, ketika membentangkan garis takdir ini, lalu kemudian saya menyadari, oh ternyata berangkat dari sini sampai di sini, gitu. Setidaknya dalam konteks untuk guru besar. Mbak Vio pernah membayangkan nggak di tahun 80-an, saya pun kadang-kadang sulit percaya. Usia saya kelas 2 SD, itu berapa ya kalau kelas 2 SD? Itu sekitar tahun 82. 8 tahun? Iya, 8 tahun ya, betul. 7 tahun kan masuk SD, usia 8 tahun. Nah, Anda bayangkan, usia 8 tahun, saya harus bangun subuh, lalu kemudian jam 6 paling lambat, itu sudah harus start ke sekolah. Untuk sekolah? Jalan kaki. Sejauh 5 km. Jarak tempuh jalan kaki itu rata-rata 1 jam. Maka saya tidak boleh ada alasan apapun itu tidak berangkat dari jam 6 pagi, paling lambat. Karena dipastikan itu jam 7 sudah harus tiba. Nama kampung itu Wati, di daerah Wajo, Kabupaten Wajo, Kecamatan Kera sekarang. Itu namanya Wati. Tidak ada akses jalan, kecuali pematang sawah gitu. Jadi jalannya lurus karena pematang sawah ya. Jadi kita tempuh itu rata-rata 1 jam. Maka jam 7 pagi itu sudah tiba di namanya Longka. Nah, di situ baru kita pakai sepatu. Sepatu saya cuma awet. Karena nggak dipakai, hanya dipakai di sekolah saja. Setelah itu disimpan lagi baru jalan. Nah, Anda bisa bayangkan usia 8 tahun. Itu kalau berangkat pagi berat karena baru bangun. Tapi kan fresh. Ya. Tetapi yang berat itu ketika pulang sekolah. Jam berapa orang pulang sekolah? Jam 1 kan? Ya, siangan ya, Prof. Jam 1 kita belum makan. Benar. Iya kan? Nggak makan siang. Jam 1, kita nggak bawa bekal. Jam 1 siang, dan itu panas. Energi udah habis, Prof. Iya. Jadi ya karena anak-anak nggak berpikir lagi ini capeknya ini kan masih sangat kanak-kanak. Tetapi saya merasa Allah membuat skenario takdir perjalanan hidup saya berawal dari situ. Padahal kan sebenarnya bisa saja orang tua menyekolahkan saya yang jaraknya dekat dari sekolah. Gitu. Atau misalnya dipondokin kalau sekarang, masuk pondok. Tapi kenapa saya harus jalan kaki? Dan itu nggak tanggung-tanggung. Jalan kakinya dari kelas 2 SD sampai kelas 3 sanawiyah. Nah, jadi SD itu tahun 82 mulai jalan kaki, lalu kemudian yang lebih berat lagi tahun 84.
Saya dimasukkan orang tua, ada madrasah ibtidaiyah Asadiyah di Wati. Saya angkatan pertama, tahun 84 kurang lebih ya, nggak salah. Lalu kemudian kalau bukan 84, 86, yang jelas saya selesai 89. Nah, masuk di ibtidaiyah. Jadi saya itu sekolah pagi, tiba di rumah itu sekitar jam 2. Jam 2 juga masuk di ibtidaiyah itu sampai jam 5. Nah, itu saya jalani full kan. Full day itu adalah dari sekolah SD, jalan kaki, lalu kemudian tiba di ibtidaiyah. Lalu sore itu masih saya gunakan untuk kerja dekat rumah gitu. Jadi praktis memang saya kurang bermain, hampir tidak punya teman, tidak bermain. Dan ternyata juga mempengaruhi juga sih ke depannya ya. Kita itu tidak terlalu banyak bergaul dari kecil, akhirnya mempengaruhi juga kita berinteraksi dengan orang. Saya juga menyadari itu, kenapa ketika sehari-hari kita tuh ketemu teman gak berteriak gitu, gak ini, karena mungkin faktor waktu kecil. Jadi Mbak Vio itu terbuka lagi, ada namanya Pos Syed Alwi Assegaf, itu membuka sekolah tahun 89, itu membuka sekolah Madrasah Sanawiyah Asadiyah. Nah itu cabang, Asadiyah Longka itu cabang dari Tapangnya cabang dari Pusat Sengkang. Nah, saya di situ sekolah angkatan pertama. Nah, jadi di ibtidaiyah Asadiyah saya angkatan pertama di Wati, angkatan pertama juga di Sanawiyah Asadiyah Longka. Nah, itu saya jalani. Dan itu tetap jalan kaki, tapi kan udah dewasa ya, udah SMP. Sudah bertambah usia juga. Jadi itu yang paling menjadi motivasi ketika misalnya malas lagi sekolah, terbayang rugi banget saya perjalanan 8 tahun jalan kaki, lalu kemudian seperti sia-sia saja. Nah itu ternyata besar efeknya untuk kalau di awal-awal Mbak itu masih banyak teman, tapi lalu kemudian lama-kelamaan habis orang udah tamat, akhirnya saya lama sekian tahun itu sendirian. Bayangkan tuh kalau sendirian jalan kaki, panas kepanasan, hujan kehujanan gitu. Mungkin orang menganggap itu menderita ya, kalau dipikir ya menderita. Tetapi waktu itu gak pernah terpikir sih bahwa ini sebuah penderitaan, dijalani saja gitu. Nah asik aja sih sebenarnya. Nanti saya memikirkannya sebuah penderitaan ketika sudah dewasa seperti ini, membayangkan kok bisa ya saya di usia kanak-kanak itu jalan kaki. Nah lalu kemudian merantau ke Makassar, hijrah lah gitu. Wah saya udah merdeka deh. Salah satu kesenangan ketika ke Makassar tahun 92 itu adalah saya terbebas dari jalan kaki. Gitu. Baik. Jadi sudah beralih ke kendaraan roda 2? Enggak punya kendaraan. Nah, tapi di Makassar sekolahnya di pesantren An-Nahda. Nah, itu jaraknya jalan kaki hanya nggak sampai 100 meter. Hanya beberapa saja, mungkin 5 menit mungkin udah sampai di sekolah gitu. Nah, itu di pesantren An-Nahda di Kelurahan Layang, Makassar, tahun 92. Nah, disitulah saya mengenal Undergurta Kiai Haji Muhammad Harisa, ulama yang sangat mewarnai hidup saya. Gitu. Nah, jadi saya benar-benar merasakan dunia pesantren. Karena itu kan pengajian kitab kuning. Dan yang mengajar hanya beliau sendirian. Dulu pernah ada Gurta Kiai Haji Said Musamma, ada Gurta Kiai Haji Mujahid Patunrangi, tapi setelah itu beliau sendiri. Gurta Kiai Haji Muhammad Harisa, Allahyarham. Saya ikuti pengajian terus. Dan itu kan 3 tahun tamat aliyah. Tetapi ketika saya kuliah di IAIN Ujung Pandang, IAIN Alauddin Ujung Pandang, sekarang UIN Alauddin Makassar, itu naik damri kan dari Jalan Tinumbu, Jalan Bandang sampai ke Alauddin. Naik damri waktu itu 04, saya masih ingat. Jalur Panampu, Suku Binasa Panampu. Nah, ketika sudah di Makassar, relatif justru lebih teratur lah hidup, lalu kemudian hanya lagi susahnya itu adalah terpisah dari keluarga, terpisah dari orang tua. Terasa lah yang namanya biaya. Ini makan nggak makan, ini pakaian, ini melihat teman-teman jadi lebih perhitungan tinggal lah, gitu di kota gitu. Dan saya selama sekolah hampir
itu tidak mendapatkan kiriman karena kondisi keluarga juga. Nah beruntung saya ada kakak yang lebih awal tiba di Makassar, itu Muhammad Tawakal. Nah, waktu saya masuk di pesantren, dia sudah masuk di UNM, di IKIP waktu itu. Nah, sehingga masih ada orang yang melindungi saya. Jadi saya nggak pernah kelaparan, merasa sendiri. Iya, nggak pernah merasa sendiri, enjoy selama di Makassar. Cuman satu kisah yang sangat berat. Nah, lagi-lagi nih tentang takdir, garis takdir. Saya cerita tadi sama Pak Ronald. Ketika tahun 93 di bulan Mei 93, ibu saya meninggal, gitu. Nah, selama ini saya tuh sangat dekat dengan ibu. Tetapi ketika ke Makassar, tidak sampai setahun ibu tiba-tiba sakit. Lalu kemudian justru sakitnya itu menyebabkan beliau meninggal muda. Saya nggak tahu, mungkin sekitar 40 tahun ya usianya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggal, saya nggak tahu, bayangkan tuh. Itu yang saya bilang pedih juga. Itu. Ibu saya meninggal, lalu kemudian saya nggak tahu. Maksudnya pada saat meninggal. Iya. Jadi bapak saya setelah prosesi pemakaman baru membuat surat, mengirim surat ke saya, redaksinya saya baca. Kopnya itu, bapak saya kan imam kampung, jadi bagus tulisannya. Kop suratnya itu langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memberitakan mamamu sudah meninggal, kamu jangan pulang. Gitu. Kamu di Makassar saja, lanjutkan cita-cita ibumu. Di pesantren aja, sekolah gitu. Artinya pikiran sederhana, kamu pulang juga kan sudah meninggal gitu. Tetapi saya tetap pulang. Dan itu masa ujian, pas lagi ujian. Jangan libur sih, tapi pas ujian saya pulang ke Longka namanya. Saya hanya menemui tanah timbunan makam ibu. Yang kemudian pernah di tribun itu dimuat satu halaman, janji di atas nisan ibu. Nah, itu janji di atas nisan ibu. Itu sebenarnya refleksi dari kehidupan saya. Saya tadi cerita Pak Ronald. Kalau sekiranya ibu saya masih hidup, saya paling selesai sarjana itu pulang kampung. Ya jadilah guru di kampung. Ya mungkin sampai sekarang gitu ya. Tetapi ternyata skenario Tuhan, ketika ibu saya sudah meninggal, bapak saya menikah lagi. Akhirnya saya lebih banyak di Makassar. Lalu kemudian selesai kuliah tahun 99, sudah sarjana, akhirnya saya merantau. Ke Lampung. Nah, di Lampung itu saudara mengajak saya untuk ke tambak. Ya pernah sih di tambak, mungkin kurang lebih setahun. Wah situ enjoy tambak, tapi lama-lama jenuh juga gitu. Tidak cocok dengan dunia petani tambak, tapi pernah saya jalani. Nah Mbak Pio ada cerita ketika di tambak, itu sangat menggelitik saya. Ketika foto wisuda saya, itu masih bentuk klise, saya bawa dari Makassar ke Lampung. Di tambak itu ada pasar, tapi khusus hari Minggu aja. Saya bawa apa itu namanya, klise. Foto tersebut. Klise foto. Itu kan dipesan cuci hari Minggu ini, tapi ini minggu depan baru bisa diambil. Nah begitu sudah dicuci, itu yang tukang foto, ini apa salah orang nih. Itu foto yang saya cuci, foto wisuda di UIN Alauddin. Jadi foto saya dan Prof. Muin Salim, itu rektor UIN waktu itu. Terus ini dilihat foto ini dan dilihat wajah saya gitu. Loh ini foto bapak gitu. Orang berbeda ya? Enggak, justru sama. Oh ini foto dipastikan bapak gitu ya? Ini sama ya gitu? Artinya saya merasa waktu itu sesuatu yang nggak pantas. Mestinya sarjana ya jangan di sini gitu. Tapi memang saya sebenarnya ke tambak itu niatnya untuk cari biaya untuk bisa lanjut. Dan alhamdulillah berhasil. Cari pengalaman juga ya. Jadi nggak lama setelah itu saya merasa nggak cocok saya di sini. Akhirnya pindah dari tambak itu saya ke Bandar Lampung. Nah, saya tercatat lagi-lagi nih. Saya angkatan pertama di Pascasarjana UIN Raden Lampung. Dan nggak sampai 2 tahun selesai. Ya karena saya juga ada kerjaan. Artinya fokus kuliah. Dan saya lah orang yang pertama selesai. Jadi alumni pertama Pascasarjana UIN Raden Lampung itu saya. Keren. Iya, artinya
untuk ditulis dalam sejarah gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, dan karena itu juga tahun berikutnya ada penerimaan CPNS. Daftarlah saya dosen. Jadi tahun 2004 ya, itu daftar dosen, tapi pengumuman itu saya ingat di akhir Desember. Lalu di 2025 lah baru di SK-kan. Jadi SK menjadi dosen, pengumuman bahwa Anda sudah jadi dosen CPNS lah waktu itu. 2005? 2005. Oke. Ya, awal di Januari itu sudah bahwa Anda ditempatkan di sini. Yeah. Nah, saya ditempatkan sebagai DPK, dosen diperbantukan untuk mata kuliah agama Islam di Politeknik Negeri Lampung. Politeknik Pertanian. Ya, masih Lampung nih? Iya, di Lampung. Nah, karena terbatas sekali kegiatan di situ, hanya ngajar 1 kali 1 minggu 1 mata kuliah. Itu. Nah, saya akhirnya tahun yang sama 2005 itu saya ambil S3 di UIN Jakarta. Tapi karena tidak dapat izin karena masih dosen baru, maka saya itu Mbak Vio harus menjalani ke Jakarta Lampung setiap minggu. Naik kapal? Naik ferry. Ya, naik ferry. Dari Merak? Ciputat ke Rambutan, Rambutan ke Merak, Merak nyebrang Bakahuni, Bakahuni ke Lampung. Wih, panjang juga ya? Itu selama 2 tahun. Iya, maksudnya setiap minggu saya harus menjalani seperti itu. Nah, jadi kalau tadinya jalan kaki ini harus Jakarta Lampung itu lewat via laut lagi nih. Darat laut kan. Darat laut ya. Jadi saya itu sangat hafal tentang Bakahuni Merak itu bagaimana dinamikanya, bagaimana naik ferry siang malam ya dan seterusnya. Ada kriminal-kriminal, ada copet, ada orang baik, ada orang tidak baik. Kehidupan terminal paham saya gitu di perantauan. Nah, nanti saya fokus di Jakarta, tinggal di Jakarta itu setelah juga dapat izin tapi sudah proses penyelesaian. Itu saya prajabatan tahun 2006 di Palembang, setelah itu dapat izin dan akhirnya saya fokus menulis disertasi. Nah, disertasi yang saya tulis itu adalah komunikasi politik elit Nahdlatul Ulama pasca Orde Baru. Nah, itu. Dan tanpa saya duga, saya ini kan biaya sendiri, Mbak. Ya, biaya sendiri S3 itu berat. Ya, buat pegawai baru. Gitu. Pasti. Karena alasan biaya lah, saya harus berpikir cepat selesai. Nah, alhamdulillah saya selesai pas 2 tahun, semester 4. Jadi 4 tahun selesai. 4 semester selesai atau 2 tahun. Jadi saya hanya bayar 4 semester. 4 semester untuk S3 ya? Dan waktu itu S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta biayanya per semester 5 juta. Itu pertama kali dinaikkan waktu saya dan full. Jadi karena kena cas full, akhirnya tidak ada alternatif pilihan buat saya, harus cepat selesai. Nah, karena pernah belajar jurnalistik di UIN Alauddin Makassar, menjadi pemuda pers di Al-Markas Al-Islami tahun 96, diajar kayak Pak Asrul Hasan gitu kan. Pengawal-pengawal politis seperti Pak Asrullah kita sudah baca dan tulisan-tulisannya, banyak penulis Makassar yang hebat dulu. Lalu kemudian ternyata ilmu itu sangat bermanfaat di kemudian hari. Saya menulis disertasi itu sangat menikmati. Ya. Dan saya bisa selesai 4 semester atau 2 tahun. Lalu kemudian saya wisuda. Nah, pada saat wisuda itu ada kejadian yang sangat mengesankan buat saya karena itu benar-benar surprise. Apa itu? Apa itu, Pak? Tiba-tiba MC menyampaikan pengumuman lulusan terbaik S1, S2, S3. Ya. Jadi saya tuh bisa aja di belakang lihat, dulu paling belakang lagi tuh. Nah, tiba-tiba S3 terbaik Firdaus. Gitu. Ya tuh dipanggil sama teman-teman. Kamu gitu. Jadi terus ada panitia yang arahkan naik. Jadi saya itu sampai turun duduk lagi di tempat duduk itu masih menghayal. Tapi saya lihat piagam penghargaan ditandatangani, diserahkan dan ditandatangani oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Jakarta waktu itu dong. Ini 26 April 2008.
26 April 2008 saya menerima, saya diwisuda dan menerima piagam lulusan S3 terbaik. Itu. Nah, jadi saya membayangkan lagi-lagi, Pak, ada perjalanan hidup. Saya itu sekolah SD, tapi di awal-awal itu nggak tahu membaca. Iya, jadi saya itu membayangkan bagaimana saya itu jalan kaki dari kampung ke kampung, jarak tempuhnya 1 jam, PP berarti 2 jam, 10 kilo. Sementara saya itu kelas 3 SD baru bisa membaca. Jadi saya membayangkan diri, kayak biasa tertawa. Jadi saya itu jalan kaki, capek menderita begitu. Ya sebenarnya apa yang saya dapat karena saya nggak bisa membaca gitu. Itu belum bisa membaca, berarti kan akses saya itu hanya mendengar saja gitu. Makanya ketika disebutkan lulusan S3 terbaik, lulusan doktor terbaik UIN Jakarta, wisuda ke-71 tahun 2008, itu mengesankan. Orang nggak tahu kan, orang tahunya selamat kamu sudah terbaik. Tapi saya geli ketawa karena saya SD itu awal-awal belum bisa membaca, nanti kelas 3 baru bisa. Nah sementara saya jalan kaki udah setahun kan, masuk 2 tahun. Jadi saya membayangkan saya jalan kaki 2 tahun itu belum tahu membaca gitu. Jadi bagaimana saya akses terhadap materi yang disampaikan Bu Guru gitu. Nah alhasil saya selesai S3 itu menikah, dan menikahnya dengan Hairun Nisa, sekarang dosen UNM di FIP PGSD UNM sebagai dosen agama. Nah, saya selesai S3 baru menikah, jadi selesai di bulan April, menikahnya di Oktober, 18 Oktober 2008. Nah, tiba-tiba mertua saya, Guru TK Haji Muhammad Harisa Allahyarham, itu minta supaya pindah. Nah, ini apalagi saya pindah tahun 2010, pindah dari UIN Raden Intan Lampung ke UIN Alauddin Makassar. Itu. Jadi begitu kurang lebih kisahnya. Ternyata cukup lama, saya baru tahun lalu secara serius menyusun berkas-berkas untuk pengurusan S3, untuk pengurusan guru besar. Dan pada menjelang pengurusan, deadline-nya itu kan tanggal 30 Juni 2023 itu terakhir berkas. Nah, sementara tanggal 26 Mei atau 27 Mei itu saya sudah harus berangkat ke Tanah Suci sebagai petugas haji itu. Jadi pas di Tanah Suci lah saya baru mendapat informasi dari teman, Skopus saya diterima. Mau tahu nggak diterima kapan? Itu saya dapat informasi terima itu sekitar 13 Juni. Lalu kemudian berkas, waktu itu saya dekan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sehingga ada staf berjejaring. Saya dari Tanah Suci, dari Mekah, hubungi teman, membantu mengurus berkas. Karena tinggal sedikit sebenarnya, hanya menginput untuk Skopus dan kelengkapan lain. Jadi disubmit ke pegawaian itu tanggal 26 Juni. Bertepatan 4 hari lagi. Iya, bertepatan saya tiba di Arafah. Dia tiba di Arafah 27 Juni itu sudah hari Arafah, ya, bertepatan Idul Adha di sini. Lalu kemudian saya di situ baru submit. Jadi tanggal ketika 26 saya 27 itu di Arafah. Nah, sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang santri katakanlah begitu, saya memang selama di Tanah Suci. Ini di buku ini kan ada di sampul belakangnya tentang Kubah Madinah, dan saya foto pose di depan, latarnya itu adalah Kubah Masjid Nabawi yang hijau itu. Lalu kemudian ada sebelahnya lagi foto saya, latarnya Ka'bah. Ada kisah begini Mbak Vio. Jadi selama di awal Juni itu di Madinah, kan Madinah dulu saya kloter pertama. Disitulah saya berdoa di tempat-tempat mustajab, adalah di Raudah, lalu kemudian ya di Masjid Madinah, di Madinah lah secara keseluruhan.
Nah, ketika di Masjid Nabawi kan itu kita arba'in ya. Arba'in itu setelah salat berjamaah non-stop ya. Maksudnya salat berjamaah 5 waktu sehari semalam selama 40 kali. Nah, itu. Nah, disitulah doa. Tidak ada kegiatan lain kan selain hanya sholat. Nah, jadi disitulah saya melantunkan doa harapan supaya bisa menjadi guru besar. Jadi memang doanya itu adalah mendapatkan haji mabrur dan mendapatkan profesor. Jadi setiap hari itu, setiap waktu itu mohon supaya dimudahkan menjadi profesor. Sampai menjelang meninggalkan Madinah itu, saya kemudian seakan-akan menuliskan, saya pandang itu dari jauh itu kubah Masjid Nabawi, lalu kemudian saya menuliskan nama saya di situ, sudah lengkap ya, itu imajinasinya ya. Dengan titel jadi saya membayangkan Profesor Dr. Haji Firdaus Muhammad MA itu di kubah Masjid Nabawi, itu imajinasi saya. Dan saya ingin saya seakan-akan menyampaikan kepada Nabi, yaitu spiritnya kan, ya Rasulullah, saya kalau menjadi guru besar, saya ingin menjadi guru besar dalam bidang komunikasi politik Islam. Maka yang pertama saya akan tulis adalah komunikasi politik Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, belum terwujud, tapi itu akan saya wujudkan, menulis tentang komunikasi politik Rasulullah. Itu. Komunikasi politik. Lalu kemudian di Mekah juga begitu. Di Mekah saya ada pengalaman saya itu ke Hajar Aswad, lalu kemudian karena krodik di situ ya, antara hidup dan mati. Berat sekali perjuangan untuk sampai di Hajar Aswad. Saya berhasil dapat Hajar Aswad hari itu, 1 kali usaha berhasil. Kemudian terdorong ke Multazam itu tempat yang mustajab. Wah, tiba-tiba menempelkan tangan dan berdoa, ya Allah mudahkan saya menjadi profesor. Nah itu. Nah, lepas dari situ, tiba-tiba saya aktifkan HP. Dari subuh saya matikan HP, kita tawaf, setelah salat subuh tawaf sampai pagi. Itu kemudian saya mendapatkan informasi dari teman bahwa Scopus Anda diterima. Oh, saya bilang, ya Allah, ini spiritualitas untuk mendapatkan ini adalah inilah skenario Allah membuat membentangkan garis takdir bahwa pada waktunya kamu akan sampai di sini. Benar. Nah itu. Nah makanya Mbak Vio, ini cerita yang tidak menarik untuk orang, tetapi itulah kisah saya. Tetap menjadi sebuah titik balik dalam perjalanan hidup bahwa ternyata ini yang menjadi skenario-nya Allah, membuat garis takdir. Makanya saya menuliskan ini, selesai bukunya baru dapat judulnya. Jadi 17 Ramadan itu saya putuskan judulnya Garis Takdir Menjadi Guru Besar. Terlepas apa penafsiran orang, tetapi saya hanya mau meyakinkan diri bahwa sekarang kamu sudah guru besar. Nah, ada cerita ini. Kenapa menarik itu menjadi guru besar? Karena waktu SD itu kan saya nggak tahu membaca. Nanti di kelas 3 baru bisa. Jadi pernah bapak saya itu malam lagi, bapak saya itu tiba-tiba panggil, Firdaus, mana pelajaranmu? Ini bapak saya kan karena imam desa, itu punya kepedulian tentang pendidikan anak. Kemudian dia tanya, mana buku? Itu. Bapak saya itu kan orangnya tegas sedikit ya disiplin, tegas. Nah, beda dengan mama saya yang penyayang. Seumur hidup saya dengan ibu itu tidak pernah dimarahi. Nah, makanya saya kan sangat dekat dengan ibu, takut sama bapak. Nah, malam itu kejadian saya diminta, mana bukunya? Mati saya, itu kan. Saya udah menduga ini ada yang nggak beres kan. Mana bukunya? Ya kan nggak ada persiapan sebelumnya. Seandainya ditanya, bilang nanti malam ya saya mau periksa bukunya, mungkin ada dirapikan dulu. Mana bukunya? Mana pelajarannya tadi? Nah itu kan masih kecil saya itu kelas 3 itu. Apa ini? Suruh membaca nggak bisa. Nah bapak saya itu spontan. Bayangkan buku kata itu langsung diremes begini,
Nah itu satu buku itu diremes gitu. Lalu kemudian dilempar. Ya. Nah ini rumahnya rumah panggung dan nggak ada listrik kan waktu itu di daerah Wati namanya. Dan itu dilempar jatuh ke bawah kan, ke di bawah itu. Jadi dilempar keluar. Nah, dan bukan di bawah rumah, dilempar di dinding. Lalu kemudian saya disuruh ngambil, dilempar, turun ngambil. Dan saya pikir, wah saya ini kan penakut, waktu kecil, gelap. Waduh di mana nih ambil apa namanya itu yang apa sih namanya, yang kan nggak ada listrik. Iya. Kalau di kampung sih namanya pelita, jadi ambil yang ada. Itu kan harus hati-hati karena kalau kena angin padam kan. Untuk ini. Dapatlah saya itu tumpukan-tumpukan itu, tumpukan tempat-tempat kelapa saya masih ingat. Saya ambil. Diambil aja gitu. Dan bapak saya kan udah diam. Saya lewat dengan penuh rasa takut. Lalu konon bapak saya itu merekam ucapan saya. Saya langsung ke mama saya. Saya bilang, tapi saya nggak ingat cerita itu. Bapak saya mengingatkan di kemudian hari. Ternyata terekam oleh bapak. Saya mengatakan, meskipun dalam bahasa Bugis ya, tapi kurang lebih begini. Bapak saya nanti itu, apa kata bapak saya itu nanti, agak nasang tuh. Nah, apa kata bapak saya itu kalau nanti saya profesor. Itu. Jadi ada itu, kata saya waktu masih belum bisa membaca. Apa nanti kata bapak saya kalau saya profesor. Terucap kata itu. Nah, lalu kemudian ketika selesai S3, nah, bapak saya sudah di Lampung waktu itu. Saya undang bapak saya untuk menghadiri wisuda, tapi kan jarak terlalu jauh kan. Akhirnya saya begitu selesai langsung menemui bapak dan menyampaikan, Aji, karena bapak saya Haji, panggilnya Aji gitu. Haji, saya sudah selesai. Bahkan karena orang tua ya, jadi untuk membanggakan orang tua, saya sebut, Haji, saya selesai. Tercepat, masih termudah gitu kan. Ya, karena sendirian saya wisuda, jadi angkatan saya, angkatan 2005 itu. Saya ini termudah, tercepat, dan terbaik. Nah, itu. Ini saya perlihatkan hasilnya. S3 terbaik itu. Barulah bapak saya cerita. Langsung bertanya, kira-kira kamu bisa profesor? Itu tahun 2008 itu. Bertanya, kira-kira kamu bisa profesor? Saya kaget aja kan, ini aja S3 berdarah-darah gitu. Nah, ternyata beliau baru menceritakan tadi, dulu kamu itu nggak bisa membaca, bodoh sekali gitu, lalu kemudian buku itu saya lemparkan, lalu kemudian apa? Kamu ambil. Ya, kamu ambil. Nah, konon waktu itu saya ngomel curhat sama ibu. Saya katakan, apa kata bapak saya nanti kalau saya profesor, gitu kan? Saya nggak tahu, nggak ingat itu kata-kata. Kalau peristiwa itu saya ingat, tetapi kata-kata itu enggak. Nah, rupanya bapak saya dengar. Kan rumah hening kan, dan saya hanya bertiga, saya, bapak, dan ibu. Jadi berkatalah bapak saya mengisahkan di kemudian hari bahwa kamu bisa profesor nggak? Bisa. Meskipun saya bilang, berat sekali, Haji. Nah, bapak saya meninggal 2017. Tetapi bagi saya itu tetap utang. Ya. Utang. Jadi setidak-tidaknya sekalipun beliau, kedua orang tua saya sudah tidak ada, tetapi saya tetap mempersembahkan. Ya. Gelar ini untuk ya, kedua gelar orang ini tua. untuk kedua orang tua. Iya. Mungkin bagian akhir Mbak itu adalah apa kemudian yang menjadi pidato pengukuhan besar saya itu. Di tanggal 24 nanti. Oh iya, ya tanggal 24 saya memilih judul Relasi Ulama, Kekuasaan dan Keindonesiaan. Relasi ulama, kekuasaan dan keindonesiaan. Nah, ini namanya relasi, saya mensejajarkan bahwa punya peran yang sama. Bahwa ulama itu punya kontribusi di dalam membangun hubungan dengan kekuasaan. Jadi ulama itu tidak mengajak kita membenci kekuasaan. Tetapi ulama tidak menjadi penguasa. Tetapi ulama adalah mitra dari penguasa. Penguasa nggak boleh mengabaikan ulama.
Makanya saya juga teringat Andre Gurutta Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Yunus Maratan. Ini cerita dari guru saya, Gurutta Ki Haji Muhammad Harisa. Bahwa beliau itu ketika ketemu pejabat, seorang ustadz, ulama itu nggak boleh nunduk. Jangan nunduk. Baik. Karena kalau nunduk kan seakan-akan memang ada menghargai gitu, menghargai, tetapi nggak usah nunduk. Karena antara ulama dan umara itu sejajar, perannya sama itu. Nah, jadi saya menyebut relasi kesetaraan hubungan antara ulama dan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu kan diraih dengan politik. Nah, makanya ulama itu tidak boleh juga alergi politik. Meskipun sekarang ulama juga kita harapkan tetap istiqomah sebagai ulama, tetapi tidak kemudian alergi atau tidak suka dengan politik. Anti politik mungkin. Tidak boleh, ya betul, tidak boleh anti politik. Nah, kenapa juga keindonesiaan? Bahwa ulama itu bicara tentang politik, kekuasaan tidak hanya sebatas itu, tetapi bagaimana kemudian ini justru membingkai Indonesia. Nah, yang saya teliti dari S2, tesis saya itu adalah transformasi paradigma pemikiran dan gerakan sosial politik Nahdlatul Ulama. Itu tahun 2003. 2008 saya menulis disertasi komunikasi politik elit Nahdlatul Ulama pasca Orde Baru. Nah, pasca Orde Baru itu saya tadinya memakai reformasi, tapi salah satu penguji saya di proposal itu adalah Pak Profesor Saiful Mujani. Ya, beliau kan ahli politik dan orang survei, mengatakan jangan pakai reformasi, pakai pasca Orde Baru. Maka judul disertasi saya itu. Nah, ketika untuk pengukuhan saya mengangkat topik relasi ulama, kekuasaan dan keindonesiaan, resonansi satu abad komunikasi politik Nahdlatul Ulama. Nah, di situ saya lihat bahwa ulama-ulama Nahdlatul Ulama seperti Ki Hadratus Syekh, Ki Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Haji Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Samsuri dan ulama-ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 1926 itu penuh semangat nasionalisme. Nah, itu. Jadi ulama-ulama inilah yang membangun nasionalisme. Misalnya Ki Haji Wahab Hasbullah membuat lagu Yalal Watan. Al-Watan itu tanah air. Jadi dibangun bahwa cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Nah, itu. Nah, nasionalisme dibangun di situ. Nah, tapi kan menghadapi penjajah Belanda, Jepang, itu mereka menghadapi, ulama-ulama ini menghadapi para penjajah itu dengan penuh heroisme, mempertahankan mencita-citakan Indonesia yang merdeka, dan berhasil. Lalu kemudian masuk di era Orde Lama, pemerintah pasca merdeka ya, setelah kemerdekaan, ternyata ulama mengambil lagi peran, ya, lagi-lagi Ki Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad mengajak para santri, makanya kan ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri, itu adalah sebagai refleksi dari resolusi jihad Ki Haji Hasyim Asy'ari. Itu menunjukkan bahwa ulama itu memiliki spirit nasionalisme. Nah, karena ini sudah ada kekuasaan Soekarno, itu hubungannya dengan Soekarno baik. Nah, diantaranya misalnya Ki Haji Wahab Hasbullah itu mencetuskan halal bihalal. Nah, bukan nggak ada di Arab itu istilah itu. Halal bihalal itu dicetuskan oleh Wahab Hasbullah ketika kondisi bangsa ini merenggang. Maka untuk terjadi rekonsiliasi nasional, Wahab Hasbullah mengajukan ke Soekarno supaya di sini ada kegiatan untuk rekonsiliasi, menyatukan anak-anak bangsa, karena fragmentasi politik sangat, pergantian kabinet ini, kabinet itu. Nah, lalu kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah mencetuskan itu, bahkan memberi misalnya Waliul Amri Bisaukah, menjadikan Soekarno itu menjadi presiden seumur hidup. Nah, itu semua. Jadi artinya tidak alergi pada kekuasaan. Nah, bahkan mengajukan misalnya Kementerian Agama dan lain sebagainya. Bahkan ada Kiai Haji Wahid Hasyim, itu putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu masuk di BPUPK, itu persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah,
Jadi artinya dari sini Nahdlatul Ulama melalui para ulama ini membangun relasi dengan kekuasaan untuk membingkai keindonesiaan. Nah, begitu juga di era Orde Baru masa Soeharto. Meskipun hubungan tokoh-tokoh NU seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur dengan Soeharto di era Orde Baru itu tidak begitu harmonis karena alasan-alasan tertentu mungkin dinamika politik. Tetapi Nahdlatul Ulama di era Orde Baru itu ormas pertama yang menyatakan diri mengakui asas tunggal Pancasila. Itu hasil dari Basul Masail, ijtihad para ulama meneguhkan, meyakinkan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Bahkan ada Kiai Haji Ali Yafi dan para ulama lain mendukung pemerintah terkait dengan program keluarga berencana KB. Itu kan masih banyak diperdebatkan waktu itu. Lalu kemudian Kiai NU bicara tentang KB dan itu diterima di masyarakat. Bicara fikih tentang fikih sosial, tentang fikih lingkungan, itu Kiai Haji Ali Yafi diterima gagasan-gagasannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama-ulama itu mendekati kekuasaan untuk bagaimana merekatkan Indonesia, keindonesiaan gitu. Jadi ada istilah NKRI harga mati gitu. Nah, terakhir di era pasca reformasi. Nah, tadinya NU itu pernah jadi partai, lalu kemudian menyatakan diri kembali ke Hittah 1926 pada tahun 84 dari Muktamar Situbondo. Itu kemudian NU di era reformasi malah Gus Dur yang tadinya menjadi pelopor dari Hittah NU itu artinya NU meninggalkan dunia politik, politik pragmatis, praktis pragmatis. Tapi kemudian justru di era Gus Dur tahun 98 itu malah mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa dalam posisi beliau sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini bukan sesuatu yang kontras karena beliau menegaskan bahwa PBNU tetap mengurusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi untuk aspirasi politik Nahdiyin karena sebagai ormas terbesar di Indonesia, maka ini juga harus ada rumah politiknya warga NU. Maka dibikinlah Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, di antara pendiri itu adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu. Nah, ada pemikiran bahwa ulama itu tidak cukup hanya di bidang masuk di mewacanakan politik, bicara tentang politik. Ada yang mengatakan memang harus masuk di gelanggang kekuasaan. Makanya putusan ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid maju presiden, lalu kemudian di waktu yang berbeda Kiai Haji Ma'ruf Amin itu menjadi wakil presiden. Ini adalah ikhtiar politik ulama-ulama untuk bagaimana mengawal keindonesiaan melalui jalur kekuasaan. Nah ini, nah inilah yang menjadi poin dari pidato Prof. Pengukuhan nanti, ingin menyadarkan kita bahwa ulama memiliki peran bidang keagamaan dan nation kenegaraan dan mengawal kekuasaan. Bahkan kadang kondisi tertentu masuk dalam kekuasaan. Tapi nawaitunya, niatnya adalah memperjuangkan Indonesia. Menyatukan ya. Nah, menjelang pemilu 2024, Kiai Haji Mustafa Bisri dalam sebuah acara Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak boleh mendukung capres 01, 02, 03. Tetapi perjuangan politik NU adalah bukan memenangkan kandidat calon presiden, tetapi NU itu harus memenangkan Indonesia. Itu. Jadi jangan terkota-kota memilih 0 ini, 02, 03 itu. Tetapi bagaimana memenangkan Indonesia. Maka pasca pemilu yang harus dikawal adalah merekatkan Indonesia. Siapapun pemenangnya gitu ya. Jadi putusan MK ya itu saya kira yang secara fundamental yang terpenting bukan siapa menang siapa kalah itu. Tetapi kemudian harus dirangkul semua, tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah, itu hanya proses demokrasi. Tapi sekarang yang harus direkatkan adalah Indonesia, yang harus dimenangkan adalah Indonesia. Nah itu adalah cara berpikir Kiai untuk kebangsaan, untuk keindonesiaan, dengan bicara tentang kekuasaan, dengan posisinya sebagai ulama. Itu. Saya kira itu secara garis besar. Mungkin ini juga sekaligus pertanyaan terakhir Prof. Firdaus ya.
Prof juga akan dinobatkan, nanti akan dikukuhkan langsung menjadi guru besar di bidang komunikasi politik Islam. Dan mungkin pertanyaan singkatnya boleh dijawab singkat ataupun juga lebih detail, bagaimana komunikasi politik Islam saat ini mungkin? Untuk mungkin anak-anak muda gitu, apakah mereka masih senang untuk mengawal isu-isu yang terkait dengan komunikasi politik Islam? Saya sudah lebih 10 tahun diamanahkan untuk mengampu mata kuliah komunikasi politik Islam. Itu sejak tahun 2010, itu saya hasil senat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alumni Makassar. Waktu itu dekannya masih Prof. Abustani Ilyas, saya ditetapkan untuk mata kuliah komunikasi politik Islam. Ya bingung juga karena itu mata kuliah yang baru. Tetapi disertasi saya komunikasi politik NU. Ya, jadi mau tidak mau saya akan belajar politik misalnya dari Prof. Sumardi Asra, Bahtera Effendi, Bu Musda Mulia, itu kan Prof. Din Samsudin di Jakarta, itu adalah pakar-pakar politik Islam. Nah, kalau komunikasi ada Prof. Hadi Pasar Bakti, Prof. Alwi Dahlan, kemudian Prof. Ibnu Hamad, dan beberapa pakar komunikasi lain. Maka ketika saya mencoba merancang mata kuliah ini, tentu konten utama adalah politik Islam. Nah, politik Islam saya mulai letakkan itu adalah politik Rasulullah. Nah, ini di kelas S3 pun begitu, mata kuliah komunikasi politik Islam. Bagaimana komunikasi politik Rasulullah, komunikasi politik Khulafaur Rasyidin. Baru dari situ dibantangkan semua. Wah, ternyata kita merujuk dari Al-Quran, dari hadis, lalu kemudian peradaban Islam. Nah, saya merasa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hari ini. Gitu. Hari ini? Iya, per hari ini banyak sekali hal-hal yang menyimpang dan itu tidak bisa dibiarkan. Iya. Maka saya berkomitmen mengajarkan mata kuliah ini bagaimana kalau tidak suka minimal terima gitu. Jadi kan misalnya Mbak Vio di kelas itu saya tanya mahasiswa, rata-rata 40 kan mahasiswa atau 30 gitu. Saya tanya gitu. Kamu suka politik? Enggak. Absen si Vio. Vio suka politik tidak? Vio mengatakan enggak gitu. Ya saya nggak boleh marah, nggak suka ini, nggak boleh macam-macam. Saya cukup menanyakan. Nah, dan seketika sudah disebutkan, ya, itu nggak sampai 10 orang loh yang suka politik. Itu. Nah, jadi hitungan jari. Anda bisa bayangkan mengajar di kepala Anda bahwa ada 20 orang lebih di sini sampai 30 itu nggak suka materi kita. Disitulah karena ini kan komunikasi politik, maka saya tidak pure bicara tentang politik kekuasaan. Saya ajarilah personal branding, bagaimana Anda berpakaian, bagaimana Anda bicara, bagaimana Anda berkampanye. Jadi tugasnya itu adalah semua video bagaimana dia menjadi calon bupati, calon gubernur. Dikemasnya seperti itu? Iya, dikemas begitu. Akhirnya kan menjadi happy karena anak-anak kan suka bikin video. Akhirnya dia bicara dan ya menjadi keren. Nah, jadi Mbak Vio, ini harus dibuat senyaman mungkin ya untuk generasi milenial itu harus paham tentang politik. Nggak boleh tuna politik. Nah, saya biasa bahasakan dalam bahasa Bugis, kalau orang tuna politik maka dia akan menjadi orang matuna gitu. Orang matuna itu artinya orang rendah. Ya, jadi untuk bermartabat itu ya harus paham politik. Nah, kalau politik ini bermasalah, ya rusak negara ini. Maka yang harus pertama diperbaiki itu politik. Nah, dalam politik Islam adalah kita harus mencontoh politiknya Nabi. Yang amanah, yang siddiq, yang fatona, yang tablik. 4 poin itu aja sudah lebih dari cukup sebagai prinsip-prinsip kita di dalam membangun komunikasi politik Islam. Dan alhamdulillah saya dapat informasi, ya wallahu alam ya, mungkin ada sebelumnya tetapi saya dapat informasi dari kementerian. Ini adalah gelar guru besar pertama dalam bidang ilmu komunikasi politik Islam. Makanya ada teman saya, Luhur Prianto itu bilang, kamu harus bikin buku sebagai masterpiece untuk komunikasi politik Islam. Karena yang ada kan guru besar komunikasi politik udah banyak, guru besar ilmu politik udah banyak, guru besar di bidang politik Islam udah banyak. Tapi mengaitkan komunikasi politik Islam di Kementerian Agama saya dapat info itu yang pertama. Kemarin, gitu. Diterima tanggal 18 Januari 2024 di Jakarta. Kemudian gongnya ini adalah
lahirlah sebuah buku. Iya, jadi buku ini sebenarnya lebih menceritakan tentang garis takdir untuk menjadi guru besar, menjadi profesor. Itu karena saya sendiri percaya tidak percaya gitu bisa menjadi profesor. Hanya ternyata marahnya bapak saya itu yang kemudian menginspirasi lahirlah doa gitu. Jadi saya mungkin dalam posisi terzalimi, di situ justru menjadi spirit, menjadi titik balik ya. Titik balik, dan ternyata hari ini saya bisa profesor. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Dan buku ini harapannya bisa menjadi inspirasi orang membaca, lalu kemudian dia merefleksikan perjalanan hidupnya sendiri, karena saya kira kita semua menjalani garis takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, tinggal kita bagaimana berikhtiar, bisa takdir baik atau yang sebaliknya, tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk memberi makna, ya, arti dalam kehidupan ini. Oke, Prof, ini sekaligus juga closing statement, mungkin kita mau dengar sepatah dua kata dari Prof Firdaus terkait saat ini kan mungkin masih ada juga nih Tribuners yang mengejar nih titel pendidikannya, mau S3, mau S2, S3 sampai jadi guru besar juga, tapi mungkin terkendala dari prinsip diri sendiri. Kadang kan masih kurang bisa berkomitmen. Seperti Prof ini kan perjalanannya panjang dan sepak terjangnya juga sudah diceritakan tadi dari awal, dari SD hingga pada saat penerimaan SK. Guru besar itu kan prinsipnya adalah komitmennya harus kuat. Ya, betul. Ya, Prof Firdaus mungkin boleh kasih sepatah dua kata. Pertama kita harus percaya takdir. Oke. Ya, hanya saja rahasia kan. Kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Tetapi percaya pada takdir, dan takdir bisa dirubah dengan doa. Makanya berdoa yang berisi cita-cita. Berdoa untuk bisa menjadi guru besar, niatnya adalah mendapatkan ilmu untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Itu aja sederhananya. Makanya jangan dianggap mudah ya mulai memantaskan diri menjadi guru besar, bukan mementaskan diri, karena di hadapan kita itu tanggung jawabnya sangat berat. Kalau kemarin teman-teman Tribun bertanya tentang politik, lalu kemudian saya menjawabnya, ya bisa mungkin analisanya tajam, tepat, atau mungkin ada politisi menganggap itu salah. Itu sudah kurang lebih 10 tahun berjalan seperti itu. Tetapi ketika sudah profesor, lalu kemudian ngomongnya itu dangkal sekali, datanya lemah, lalu kemudian ngomongnya tidak berdasar, wah itu aib. Nah, itu makanya tanggung jawabnya pasti besar. Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Jadi guru besar tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tetapi kontribusinya bisa lebih besar juga pada umat, pada masyarakat, pada bangsa. Baik. Jadi pada intinya harus ikhtiar juga ya pasti Prof. Dan semua akademisi harus bercita-cita menjadi profesor. Tercapai atau tidak yang jelas itu harus menjadi cita-cita yang didahului dengan niat dan doa serta ikhtiar untuk mencapai itu. Amin. Semoga para pejuang nih ya, Prof, para pejuang untuk mendapat gelar guru besar juga bisa mendapatkan bagaimana mungkin refleksi dirinya bisa ditemui, mungkin baru ditemui sekarang nggak apa-apa, tidak ada waktu terlambat ya, Prof. Oh iya, benar-benar. Tidak ada waktu terlambat. Karena ngalir aja, kita juga ngobrol ini seketemunya saja, karena ini kan realitas kehidupan yang kemudian saya bercerita. Bisa dibagikan. Ini bukunya menarik, ceritanya menarik, yang jelas inilah ceritaku. Ini kisahku yang kuceritakan. Mbak Vio juga punya cerita kisah yang tidak sama dengan saya, tetapi semua kita menjalani garis takdir yang sudah dibentangkan. Nah, tinggal kita menjalaninya dengan harapan kita sampai di tujuan yang kita cita-citakan. Keren. Terima kasih Prof Firdaus atas waktunya, sudah meluangkan waktu bisa membagikan inspirasi juga buat Tribuners. Dari awal tadi saya juga sempat speechless, Prof, bahwa menempuh jarak begitu jauh, kemudian tidak bisa membaca walau sudah kelas 3 SD, kemudian dan ada saya kejadian sampai itu selesai juga. S3 tidak membawa kendaraan. Jadi
saya di Lampung itu dosen, mahasiswa saya naik motor, saya jalan kaki, naik angkot. Gitu. Ya. Ya, Ini ya, gitu. juga bisa jadi motivasi lah Ya. bagi kita ya, Prof. Mungkin yang sudah punya kendaraan jangan malas-malas ya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Firdaus. Ya, Sehat dan sukses makasih, selalu, Mbak Fira. Prof. Ya, terima kasih juga buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program ngobrol virtual kita di siang hari ini menuju sore. Dan tentunya semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi Tribuners dan juga bisa menjadi motivasi dan juga pemantik bagi Tribuners bisa kembali bangkit ketika mungkin malas-malasan, dengarlah podcast kita di sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.